Untuk komunitas IJT Jawa Timur awal mula berdirinya itu kan dari komunitas kita itu bertemu dengan Om Lukman ya. Waktu itu mungkin bertiga, Om Lukman, saya, sama satu lagi itu Om Willy. Itu pertama kali saya bertemu dengan Om Lukman. Kebetulan saya itu kan aktif di komunitas sebelah, ya mungkin saya sebutkan kalau komunitas saya di sebelah gitu ya, KIOC itu di Kaskus gitu ya. Terus kebetulan Om Lukman itu ada di komunitas IJT gitu. Dari situlah kita ketemu pertama kali, karena sesama Jawa Timur, sesama Surabaya, akhirnya kita bertemu untuk kopdar untuk pertama kalinya, saling kenal gitu ya. Nah setelah itu baru berikutnya juga, Om kalau ada waktu ayo ketemu lagi. Kebetulan saya juga di Surabaya waktu itu, jadi hari-hari saya pulang kantor itu kan nganggur gitu ya, nganggur untuk pulang ke kos tuh nganggur, ketemu Om Lukman, akhirnya ketemu lagi. Om Lukman sempat tanya waktu itu, Om Dul ini gimana ya biar komunitas ini semakin rame gitu ya, semakin banyak membernya, semakin tumbuh gitu. Ya saya bilang ke Om Lukman, gini aja Om, saya kan aktif di komunitas saya, di sebelah gitu ya. Om Lukman kan ada komunitas tersendiri, sama-sama pencinta Innova. Sama ini apa namanya, senasib lah, sepenanggungan, sama-sama pencinta Innova. Gini aja, jadi saya ketemu Om Lukman sama teman-teman, kita bawa Innovanya. Ya kita foto-foto aja di situ, kita video kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Innova waktu itu. Waktu itu ya 2015 ya, awal-awal. Jadi waktu itu kegiatannya hanya buka kap mesin, ya waktu itu kan ya ganjel wastegate, terus apa namanya, purging, dan lain-lain seputar Innova. Terus saya suruh beliaunya untuk upload ya, di waktu itu kan sosmed belum serame sekarang, nggak segampang sekarang gitu ya. Jadi waktu itu mungkin MyList sama Facebook atau di Kaskus. Innova Jawa Timur awalnya kita dari sebuah komunitas Innova juga. Kita sebuah chapter kecil di wilayah Jawa Timur. Awalnya kita sekedar sharing di media sosial. Akhirnya dari awal Pak Camat lah, intinya Pak Om Lukman yang sebelumnya jadi ketua umum itu yang mencetus kita untuk kumpul. Awalnya kita cuma media sosial. Nah, kenapa kok kita komunitas, cuman kita nggak pernah ketemu. Kita kok cuman gini-gini aja. Akhirnya Pak Camat itulah yang mencetuskan untuk kita ketemu, kita berkumpul, kita kopdar, seperti itu. Untuk awal terbentuknya, tantangan terbesarnya itu ya mungkin member ya Om ya. Member waktu itu kan cuman 5 orang, 7 orang. Makanya kan Om Lukman tuh sempat nanya, Om ini gimana ya kalau cuman bertujuh aja atau berlima aja yang datang tuh, gimana ya cara membesarkannya? Yaitu seperti yang saya bilang tadi, pokoknya setiap kegiatan itu kita harus kita foto, kita harus upload ke media sosial. Waktu itu kan hanya Facebook ya, atau di grup WA kita posting aja terus, rajin terus gitu. Kita masih baru, intinya peralihan di situ masih kalau menurut kita masih banyak member-member, istilahnya kalau kita dulu mengistilahkan member stiker. Jadi sekedar ikut, sekedar cari stiker, cari member, pengakuan aja, butuh validitas, cuman nggak pernah kopdar, nggak pernah touring, nggak pernah ikut event. Nah itu kendala kita. Akhirnya gimana caranya kita istilahnya menyaring ya member-member seperti itu pelan lambat laun. Biar kenapa ya? Biar kita saat ada event, ada acara kopdar, bahkan sampai enif pun
kita banyak banyak member yang hadir, jadi IJT kelihatan solidnya, selalu hadir, selalu ada, itu aja. Tantangannya itu sih, membernya mungkin sedikit gitu ya. Terus dengan bertambahnya waktu, member itu kan semakin hari semakin banyak. Dengan semakin banyaknya member itu, kan memang itu perlu wadah gitu. Siapa nanti ini yang akan memimpin, kan seperti itu, Om. Kebetulan karena memang inisiasi awal itu memang Om Lukman itu ya dari awal sudah mempunyai jiwa untuk memimpin gitu, Om ya. Karena rata-rata yang mencari member itu kan ya di samping saya juga berusaha mencari, Om Lukman juga agresif ya waktu itu untuk mencari member gitu lah, member-member yang ada di komunitas itu untuk dikumpulkan gitu. Pintu penjagaan wajib buka kaca, kanan kiri lepas kacamata. Nah, tantangannya yaitu tadi, setelah mulai rame ini komunitas, nah kan harus ada yang memimpin nih. Siapa yang harus memimpin, kan seperti itu. Cuman waktu itu mungkin secara bulat teman-teman itu menunjuk Om Lukman ini, ya mungkin waktu itu masih belum ada istilah Pak Camat, belum ada ya. Cuman Om Lukman aja, karena memang dia yang dari awal itu memang paling agresif lah untuk mencari komunitas. Seperti yang dia bilang ke saya. Keluar di IJT bagi saya luar biasa. Teman nggak cuma sebagai teman aja sih, bisa menjadi keluarga. Terkadang di situ nggak ada hubungan darah pun kita bisa saling support, kita bisa saling membantu, sharing apapun. Terkadang ada beberapa yang bisa jadi saudara, kayak sharing tentang masalah pribadi pun bisa nyampe di situ. Terus ada problem apapun di luar pun, terkadang secara nggak sadar kita kadang kita secara spontan tergerak kita untuk membantu, kita bergerak. Jadi dimanapun tempat, dulu itu kan gini Om, di komunitas itu kan kalau kita melihat komunitas sebelah di luar gitu ya, kan kalau kumpul itu kan minimal kafe, terus pokoknya di mall, di mana. Nah kita enggak Om, justru di tempat-tempat yang menurut orang kok komunitas di situ sih kumpulnya gitu tuh lah. Ini kan komunitas lumayan besar itu tuh lah. Kenapa harus di situ? Kenapa nggak di situ? Nah, disitulah yang menjadi pembeda Om. Jadi dimanapun tempat ya kita itu semua bisa ketemu gitu tuh lah. Di warkop pinggir jalan, kayak yang penting ada tempat buat parkir. Tapi sekali-kali kita bisa juga ke mall gitu tuh lah, ke mall. Itu sih Om yang menjadi pembeda mungkin dengan komunitas yang lain gitu ya. Kalau komunitas lain itu kan minimal latar belakang itu kan harus ada, ya latar belakang itu jangan bikin malu sih katanya. Tapi di IJT enggak Om, bener-bener merakyat Om. Iya. Oh kan ono aku nang guri. Oh my god. Ya, Bokro 1 second ya. Bagi saya, almarhum Om Lukman luar biasa, sangat luar biasa. Dia yang mencetuskan awal pertama kali JT, awal pertama kali kita sebagai komunitas harus kopdar, harus event, harus touring, apa sih? Ya itu yang menurut saya luar biasa. Saya manggilnya Pak Camat. Pak Camat luar biasa. Dia yang mengumpulkan kita dari sekecil ini sampai sebesar ini. Ya itu yang perjuangannya nggak mudah menurut saya. Sampai Pak Camat sendiri yang kadang ada masalah di distrik pun
dia datang dengan dana pribadi, dia menyisihkan waktu berangkat sendiri. Yang saya ketahui tentang Om Lukman gitu ya, ya satu orangnya kan humble Om. Terus dia juga cepat dalam bersosialisasi dengan seluruh teman-teman Om. Dari yang baru, yang senior, apa semua itu, ya dia berusaha tetap dekat gitu loh Om Lukman ini Om. Dari awal sama sekali sampai ya mungkin akhir hayatnya gitu, yang saya ketahui seperti itu Om. Humble orangnya Om. Dan dia juga apa ya, nggak kapok gitu loh Om, menghadapi kan di komunitas ini memang banyak gejolak, mungkin banyak intrik, banyak euforia gitu loh Om. Tapi mungkin sampai di akhir hayatnya kan dia mampu gitu loh Om, untuk memimpin komunitas yang sebesar ini gitu loh Om. Bahkan waktu itu kan ya namanya komunitas ya, dengan semakin banyaknya anggota, membernya semakin banyak, semua pada ya sebenarnya semua punya kepentingan gitu loh agar komunitas ini mungkin solid, tambah besar. Tapi ya namanya perbedaan itu kan pasti ada gitu ya. Nah Om Lukman itu kan ya dia apa ya, mampu gitu loh untuk mempertahankan komunitas itu dari mungkin perpecahan atau apa ya, mungkin ada sebagian yang kecewa dan benar-benar kecewa dia sampai keluar, tapi inti dari komunitas IJT sini itu dia dapat pertahankan gitu lah dengan banyaknya apa namanya ya anggota, mungkin ya dengan semakin banyaknya anggota, terus kepentingan semakin banyak, semuanya sih demi IJT semuanya gitu loh. Tapi Om Lukman ini mampu untuk menyelesaikan itu semua sih Om. Jadi tenang aja, saya juga tidak mau resiko untuk bikin acara dan sebagainya. Jadi kalau mau ikut next event dan sebagainya, kalau memang kondisi kita sudah memungkinkan dan kita sudah bikin acara, insya Allah sudah terkoordinasikan dengan baik. IJT tidak pernah ngawur, IJT tak dukung. Sebagai teman, ya itu yang bagi saya banyak pelajaran yang saya dapat juga. Pak Camat konsistennya mengajarkan saya untuk terus semangat apapun itu kendalanya, menjalin kekeluargaan, merangkul semua member itu gimana. Intinya dari Pak Camat nggak pernah lelah untuk mengajak semua, ya kita teman, bisa jadi saudara, kita jadi komunitas yang kuat. Itu sih yang bagi saya dorongan yang kuat sih sebagai teman. Dan tawahannya sebentar saja. Ya. Berawal dari manisnya kasih sayang. Saya kaget Om, secepat itu gitu loh. Yang saya sesalkan itu kan, saya tahu di grup bahwa Om Lukman itu kan sakit gitu ya, sempat masuk rumah sakit. Saya tuh belum berkesempatan gitu loh untuk ya mungkin ikut teman-teman untuk besuk gitu ya di rumah sakit. Tapi kan di grup itu ya Om Lukman itu kan masih ceria lah gitu tuh lah, di grup disambangin teman-teman itu ceria seperti nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi saya tuh merasa tenang gitu loh. Tapi pas mendengar kabar bahwa beliau meninggal, secepat itu saya nggak percaya Om. Saya nggak percaya gitu loh. Om Lukman itu kan masih mungkin 10 tahun lebih muda dari saya Om. Iya Om, nggak bisa Om. Karena apa ya, orangnya aktif gitu loh Om. Dimanapun tempat dia pasti hadir Om. Pasti ada, setiap ada kegiatan itu pasti dia ada. Makanya saya nggak percaya gitu Om, secepat itu gitu loh Om. Tanya teman-teman, Om Lukman sakit katanya. Sakit apa?
ada di rumah sakit. Saya nggak tanya terus terakhir dengar kabar meninggal itu. Gojlok dari Pak Camat yang mungkin kalau orang nggak mengenal Pak Camat kasar, tapi kalau bagi kita yang mengenal itu berkesan banget, pasti berkesan. Setiap acara ada event kan Pak Camat, gojlokan Pak Camat itu kenangan, pasti kenangan. Itu yang nggak bisa dilupakan dari dulu. Bahkan saya pun masih ingat gojlokan Pak Camat pertama kali ketemu, masih ingat saya, masih ingat. Saya dulu, rambut saya gini Mas ya, potongan saya dari dulu gini. Saya dulu, kenapa saya dipanggil Pak Lur dan Om Lukman dipanggil Pak Camat? Karena saya dulu perwakilan Malang, saya ketuanya Malang, jadi saya PIC-nya Malang, jadi dianggap distrik Malang ya, dianggap kelurahan ya, jadi istilahnya saya disebut Pak Lur. Kenapa saya dipanggil Pak Lur? Kenapa chapter Jatim dianggap kecamatan, jadi makanya Om Lukman dipanggil Pak Camat. Nah karena potongan saya gini, akhirnya saya dirubah namanya, dipanggil Om Jambul, itu yang luar biasa. Saya dipanggil Om Jambul, itu luar biasa itu. Sampai sekarang, sampai detik terakhir pun, setiap distrik, setiap eneh pun, saya tetap akhirnya dirubah dipanggil Om Jambul. Itu. Jadi saya nggak tersinggung, tapi ya itu gojlokannya Pak Camat lah. Kalau kenangan saya dengan Om Lukman itu kan orangnya blak-blakan Om. Nah, Ya Jawa Timurannya itu loh Om. Kalau sudah bilang ya mohon maaf ini ya bukan ini ya. Bilang jancuk-jancuk itu saya seneng Om. Mas ya, jancuk itu kan kalau orang yang nggak paham itu kan kadang kurang ajar nih saya dijancuin kan gitu tuh. Padahal itu bukan itu, tapi itu khasnya Om. Khasnya Om Lukman selalu seperti itu Om. Jancuknya itu. Tapi itu sesuatu sih Om, buat saya itu sesuatu karena hampir semua teman-teman itu seperti itu, tapi itu untuk keakraban gitu loh Om. Jadi orang yang semula ya biasa lah kalau di komunitas besar itu kan biasanya ada jarak Om, ada jarak mungkin pengurus, terus member apa itu kan ada jarak. Kalau kan saya nggak ada Om. Jadi dari jajaran teras lah istilahnya ya. Sampai kita ke member baru pun Lukman itu ya seperti itu Om. Air mata agar tiada penyesalan. Visi misi Pak Camat tetap dijaga, itu aja. Semangatnya terus menjaga solidnya IJT itu yang perlu dijaga. Itu yang berat memang, itu tantangan terberat, tapi itu yang luar biasa Pak Camat lakukan. Harapan saya selanjutnya pun bisa masih menjaga kesolidan itu dengan cara-cara Pak Camat, ataupun bisa lebih baik pun tidak apa-apa. Yang penting tujuannya sama, tujuannya Pak Camat, IJT tetap solid, IJT tetap besar, IJT tetap terus berkembang. Ya kalau menurut saya itu kan ya, kalau dari Om Lukman itu kan ya dia mau gitu loh, kemauan yang sangat besar itu untuk keutuhan IJT gitu Om. Dia mau mengorbankan dirinya gitu loh Om, untuk keutuhan IJT. Itu yang salah satu kelebihan Om Lukman itu Om. Kayak tidak ada pantang menyerah demi IJT Om. Ya mudah-mudahan ya itu tadi, calon penerus itu punya gitu adalah effort seperti Om Lukman itu tadi gitu. Itu sih harapannya Om. Entah siapa itu, ya saya nggak tahu gitu ya. Orangnya itu nggak tahu, tapi harusnya ada Om. Yang sudah lama berkumpul dengan Om Lukman pasti ada Om. Yang setidak-tidaknya itu sudah ada ininya Om Lukman reinkarnasinya lah, mungkin sifatnya atau apa kepemimpinannya seperti itu demi ya itu tadi IJT itu Om Lukman gitu loh. Pasti ada pasti Om.
Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap